Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 6 Agustus 2021 mengakhiri minggu pertama. Nggak berasa, sudah 1 minggu. Banyak sekali cerita yang luar biasa di market kita minggu ini. Karena market kita bahkan hari ini bisa breakout 6.200. Ya, banyak faktor yang sudah saya jelaskan gitu kan, dan yang mungkin hari ini akan saya sedikit bahas. Yang pertama yang terkait kita punya GDP yang secara ya sebenarnya nggak luar biasa sih gitu kan, karena memang konsensusnya ya kurang lebih 6-7%. Nah, tapi ini jadi suatu katalis dan peningkatan untuk ekspektasi pasar ke arah yang lebih baik. Nanti kita coba singgung. Lalu besok juga merupakan listingnya Bukalapak, jadi first marketplace gitu ya, salah satu unicorn yang mega startup juga yang listing di bursa kita. Ini bisa jadi daya tarik atau capital inflow banget untuk market kita besok ya, dan seterusnya tentunya untuk jangka panjang gitu kan. Jadi katalis positif sudah mulai muncul nih seminggu ini. Nah, tinggal bagaimana pertengahan minggu sampai nanti akhir bulan market akan bergerak. Ya, nanti kita akan bahas di morning briefing hari Senin deh ya, untuk bahas outlook minggu depan. Nah, lalu kalau Anda lihat charting saya mau ucapkan selamat. Coba dong komen yang masih atau yang udah beli atau yang masih hold, yang copet, atau yang setidaknya ada ngikut dari pembahasan moonmologi beberapa waktu yang lalu. Coba komen ya. Saya ucapkan selamat dan jangan lupa sedekah teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat profit yang lebih, saya selalu mengingatkan teman-teman bisa disisihkan sebagian profitnya untuk membantu teman-teman kita, masyarakat-masyarakat di luaran yang membutuhkan. Ya, karena apa? Karena dengan teman-teman mau menyisihkan sebagian, maka tentu saya akan semakin bersemangat untuk memberikan bocoran-bocoran saham-saham yang prospek. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin Anda tidak akan temukan di luaran. Kalau saya sih orangnya simple ya. Anda mau member free, Anda mau VVIP, ya saya sifatnya netral. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bagus saya tetap bocorin. Ya, setiap moonmologi, starmologi, sunmologi saya itu selalu saya saya selalu publish di YouTube gratis. Gitu. Cuman memang ya perbedaan VVIP kita lebih spesifik aja. Ya, kita lebih dikawal, area belinya jelas, saya lebih intens, ya lebih spesifik pembelian sahamnya dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, lalu DAX juga besok kalau dia naik nih ke 260-an ke atas, saya akan beggar 1 minggu, luar biasa sekali. Hati-hati ya, ini ada resistance sekitar 240 250 nih, hati-hati mungkin akan bergejolak di sini. Ya, Bandar sudah untung puluhan persen. Ya saran saya hati-hati aja. Ya, saran saya hati-hati aja. Oke, sebentar. Nah, lalu kita akan masuk ke kita punya trade dan itu yang pertama ada DAX. Jadi DAX lagi kita kawal di bawah yang waktu rekomendasi sore pertama kali. Saya pun juga masuk copet lagi ya, stop loss 184, area beli bebas maksimal 194. Ini saya rekom tadi di jam 9.27 ya. Anda tahu lah bahwa DAX itu tadi gerak itu menjelang sesi 1, akhir sesi 1. Jadi semua profit. Target awal segini, berikutnya saya udah lanjut tuh. Saya ada info next target 214 sampai 230. Ya, cuma saya screenshot ininya aja. Kayak gitu, ini profit pertama kita. Lalu profit kedua kita ada Campe, ini fast trade juga. Ya, ini ada RF, saya waktu itu info di 1403, 304. Yang mau coba beli silakan, area beli bebas kalau bisa di bawah 310 gitu ya. Target segini, nextnya 340. ARA, tadi sempat nyentuh ARA ya, meskipun beberapa kali ke lock, tapi akhirnya closingnya nggak ARA. Nggak apa-apa sih. Ya, saya pribadi jual kita yang guyur tuh di ARA. Mohon maaf teman-teman, kita itu saya dan tim VVIP yang guyur. Nah, ini stop loss ketat di sini. Jadi itu profit kita yang pertama, yang kedua ya, sisanya ada trailing stop ya, cuman kita nggak ngitung. Yang ketiga ada bridge ya, ini adalah sebenarnya plan ini sudah dibuat kalau nggak salah dari akhir Juli kemarin ya, minggu lalu lah. Cuman ini saya remind di tanggal 2 Agustus, area entry-nya 2.500 sampai 2.600. Ya, karena bridge itu kan sempat dikasih di sini. Ya, dibanting nih. Nah, disitulah kita serokan. Waktu itu saya bilang juga ya, Anda mau beli bridge boleh nih. Nah, sekarang kita udah petik hasil. Ya, TP doang ngikut
tabel ya, dan memang TP2 kita di 2700. Profit sekitar 6 sampai 8%. Ini pun kita masih kawal. Ya, let's say dia ke 3000 aja itu udah 20%. Jadi ini memang Breeze salah satu super swing kita yang masih kita kawal sampai sekarang. Kita udah re-entry 3 kali. Average up. Ya. Nah, lalu hari ini juga ada yang cut loss gitu ya. Jadi ada yang cut loss itu BBHI. Jadi BBHI itu kita punya menu, kita memang tipenya untuk BBHI saya ada instruksi kita main ketat. Jadi kalau kena automatic kita out. Jadi tadi kena automatic order kita out. Ya cuman mungkin ada beberapa member yang masih hold gitu. Tapi saya pribadi cut loss, dan kita masuk ke rekapan itu cut loss pertama kita di bulan Agustus itu BBHI. Jadi hari ini kita ada 3 berbanding 1. Kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader, yuk buruan, market lagi strong bullish banget. Anda kalau ketinggalan momentum sayang sekali. Kayak gitu. Di sini Anda juga bisa konsultasi gratis ya 24 jam gitu kan. Ada asisten saya yang bisa membantu Anda. Grup diskusi 2 arah, ada ilmu-ilmu yang bisa Anda dapatkan juga tentunya di sini. Ada charting bot juga yang bisa membantu Anda untuk screener pribadi. Lalu mobile apps yang insya Allah akan launching di pertengahan bulan Agustus ini. Jadi buat yang mau, Anda silakan join Telegram kami dulu t.me/silenttraderacademy. Ya ini biaya-biayanya. Anda chat ke staff Silent. Ya. Oke. Wah, ini kocak ini. Wah, ini rame ya. Oke. BKSW. Cakep juga nih ya, closingnya dinaikin ya. Ya ini rata-rata orang grup free semua nih. Ya, kita sering diskusi juga. Jadi Anda nggak mau join VVIP, minimal join di sini aja. Gitu, kita bisa diskusi bareng. Ya, t.me/silenttraderacademy, nanti Anda bisa chat ke staff Silent. Oke. Nah, lalu berikutnya jangan lupa juga follow kita punya Instagram ya @silenttraderacademy gitu kan. Thank you buat teman-teman sudah 5.000 followers. Soon 10.000 followers akan ada giveaway. Jadi ini kita lagi susun, mungkin akan di-announce di Instagram kita di hari Minggu ya, Sabtu atau Minggu, itu terkait giveaway spesial 5K followers. Jadi spesial 5.000 followers, total 1 juta rupiah untuk yang beruntung. Yuk ajak teman-teman semua, suruh follow biar ikutan saya bagi-bagi rezeki. Karena kebetulan minggu ini juga minggu yang sangat spesial. Oke, lalu jangan lupa follow TikTok kita juga. Ya, follow TikTok kita juga. Di sini akan banyak sekali informasi-informasi, ilmu-ilmu kalau di TikTok ya. Ilmu-ilmu basic yang tentunya sangat membantu Anda. Apalagi di sini ada penjelasan terkait bandarmologi. Ini good banget untuk Anda. Boleh di-follow juga. Oke. Ya, dan tentunya YouTube channel ini Anda harus subscribe ya. Wajib gitu kan, karena ketika saya upload video terbaru, nanti teman-teman bisa langsung update. Oke. Nah, mungkin spesial hari ini saya mohon maaf untuk requestan, mungkin kita ke belakang dulu. Saya akan fokus untuk membahas marketnya dulu nih. Ya, mungkin teman-teman bingung, marketnya kemana? Karena memang saya nggak ekspektasi market breakout secepat ini sih. Cuman alhamdulillah kita syukuri breakout. Ya, jadi ya oke lah, kita syukuri aja marketnya breakout. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya cukup yang membuat saya cukup yang membuat saya lebih berhati-hati lah. Kenapa? Karena ketika Anda cek perdagangan hari ini, itu yang naik semua bank. Dari awal hari Senin, itu mayoritas yang naik itu semua bank. Ya, bank kecil, bank mini, bank digital, bank pura-pura digital, ya, bank tut, semua itu naik. Ya, kompak lah. BRI bahkan 5%, Anda bayangin. BNI, BMRI, BBC itu semua kompak. Ini yang nge-supply. Tapi sisanya itu mayoritas koreksi. Ya. Bentar. Kok dia nggak mau? Kita cek ya list-listnya ya. Oke. Basic deh. Ya, dari sini. Oke. IDX ini juga turun ya, energi turun, finance itu masuk banking ya, wajar dia naik. Health turun ya, industri turun, infra turun, non itu turun, properti turun, IDX Tekno pun juga ya stabil gitu ya.
IDX Trans nih, saya nggak tahu nih apa nih. Ya, jadi kalau kita perhatikan indeks-indeksnya itu cuman finance doang. Dan ini yang ngedukung dari 3 hari kemarin. Oke ya. Jadi ini membuat kalau Anda beli selain emiten bank, ini Anda akan pusing. Kenapa? Karena mayoritas banyak yang turun. Kita pun di VVIP ada beberapa rekom yang turun juga. Karena apa? Karena memang yang naik bank doang. Nah, hati-hati ketika bank ini sudah di-push 3-4 hari. Ya, ketika ini di-push 3-4 hari. Dan waktunya koreksi gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan hati-hati. Ya, kalau Anda beli pucuk psikologisnya akan beda gitu. Emitennya bagus, tapi karena kita belinya di pucuk minus dikit kita, waduh, kayaknya gua cut loss dulu nih. Habis cut loss terbang deh. Kan biasanya kayak gitu ya. Nah, hati-hati terutama untuk bank-bank yang sudah naiknya signifikan banget. Ya, kalau kita beli di bawah ya kita tinggal trailing stop. Tapi kalau Anda belinya di atas atau besok baru mau incer, contoh kayak misalnya BBYB. Nah, ini kan BBB udah naik luar biasa, Anda baru mau beli besok. Nah, itu yang bahaya. Ya, tinggal cari yang lagging. Nah, kalau mau cari yang lagging, cuman intinya cepat lambat dalam waktu dekat nih akan ada fase koreksi singkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau tanpa banking ini IHSG kita udah mustahil breakout. Gitu ya. Nah, lalu Om kok bisa breakout sih? Ya. Ada dua hal tadi. Yang pertama dari yang tadi Bukalapak gitu ya. Yang dari Bukalapak listing dan juga ya ekspektasi terhadap GDP kita. GDP kita cukup baik. Ya, annual growth rate. Nah, ini V-shape recovery makan menurut saya. Jadi dia cukup lancip. Ya, atau Anda bisa bilang U recovery. Jadi dia kayak bentuk U, landai dulu, baru dia naik. Ya, growth-nya baru growth lagi. Nah, tapi kalau saya melihatnya ini bisa V-shape recovery gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu nih growth-nya 7,7%. Hampir mencapai tertinggi ya. Tertinggi kita itu bisa growth waktu itu 7,16. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini pencapaiannya sangat bagus. Ya, kuartal kemarin itu masih minus 0,71. Tapi di sini kita lihat bahwa kuartal 2 ini ini belum PPKM ya. Belum PPKM darurat ya. PPKM darurat itu kan Juli. Ya, kalau nggak salah Juli awal. Nah, jadi di sini kita bisa asumsikan ekspektasi pasar sangat meningkat. Ya, karena dengan kayak gini kita pertama udah terlepas dari resesi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ekspektasi pasar ini akan meningkat. Ketika ekspektasi pasar meningkat, yang kena imbas siapa? Yang kena dampak siapa? Ya market. Karena market ini mencerminkan ekspektasi dari investor, dari pelaku pasar. Ketika investor ya atau pelaku pasar mengekspektasikan bagus terhadap ekonomi dari suatu negara, mereka akan invest di sana. Artinya apa? Ketika mereka invest di sana, demand-nya tinggi, ya, konsep supply and demand, permintaannya tinggi, harga saham naik. Nah, harga saham naik semua rata-rata indeks harga saham gabungan naik. Jadi, ini yang membuat salah satu alasan kuat kenapa market kita bisa breakout. Ya. Oke, bagus. Gitu kan. Breakoutnya nggak tanggung-tanggung 6.200. Weekly-nya juga oke banget nih. Ya, menurut saya weekly-nya juga oke banget untuk IHSG kita. Nah, cuman mungkin waspada akan koreksi jangka pendek aja. Paling mungkin akan dia retrace mentok 6.150, 6.100 paling. Jadi teknikalnya akan sangat bagus kalau dia bisa bertahan di 6.100, 6.150. Ya, jadi kita mungkin bisa masih waspada koreksi-koreksi jangka pendek. Contoh ya, KBRI naik 5%, BCA total dari kemarin sudah naik 4%, BMRI mungkin sudah 5% ke atas. Nah, kalau mereka semua kompak besok koreksi aja 1%, 2%, indeks kita bisa merah. Nah, ini bisa nge-trigger panic selling lagi di emiten lain. Emiten lain yang nggak naik, bank naik dia nggak naik, emiten bank turun, dia bisa ikut turun. Kenapa? Karena nggak ada nge-trigger. Jadi hati-hati ya, hari ini juga ada gap, sayang banget. Gapnya cukup besar juga. Ya, jadi cepat lambat akan ditutup nih. Nah, ya, hati-hati. Kayak gitu. Saya sih nggak bilang besok ya, tapi potensi banget besok itu koreksi sehat. Ya, ini koreksi yang sangat amat wajar. Lalu kita juga harus memperhatikan kita punya grafik COVID gitu ya, teman-teman harus sering cek. Kenapa? Karena kalau kondisinya makin membaik, artinya makin bagus. Ini kan pengumuman kan nanti tanggal 9 ya. Nah, kalau bisa sampai levelnya diturunin, wah itu ekspektasi market akan bagus lagi. Market bisa lanjut naik lagi. Gitu. Tapi kalau amit-amit
terjadi sesuatu yang jelek yang menyebabkan kita harus PPKM ketat lagi, ini akan mempengaruhi Q3. Nah, Q3 itu apa? GDP kita akan bisa goyang karena Q1 itu kan Januari, Februari, Maret. Q2 April, Mei, Juni. Juni kita belum PPKM ya. Start dari awal Juli. Nah, Juli, Agustus, kalau amit-amit sampai nanti September masih PPKM level 4, Q3 pasti jeblok. Nah, ketika jeblok, ekspektasi investor turun lagi, market ngerefleksi turun lagi. Bahkan bisa turun duluan sebelum rilis. Karena indeks ini sifatnya leading indicator. Dia akan mendahului. Ya, ekspektasi pasar udah bergerak turun. Makanya kita harus juga tetap jaga protokol kesehatan nih. Ya, karena apapun itu akan sangat mempengaruhi terhadap pergerakan market. Oke, lalu foreign flow hari ini juga oke ya. Yang buang ini rata-rata second liner atau first liner, cuman yang bukan top 10 big caps, mungkin kayak Adro gitu kan, Arto, tapi sisanya yang second liner. Nah, inflow-nya kencang semua, bahkan kita punya bapak ibu dari IHSG kita sebelum adanya penyesuaian dari market cap, ya, perhitungan market cap, ini BRI BCA inflow-nya kencang banget. Ya, bahkan ada lagi ini BABP lah, lalu ada MTEK gitu kan. Lalu ada Agro, BMRI, BNI, ASI dan seterusnya. Ya, jadi inflow-nya, katalisnya masuk. Bahkan bank buku 4 semua inflow kencang. Gitu. Jadi ya kita doakan asing ini masih konsisten, ya. Kita doakan asing ini masih konsisten. Oke. Nah, kalau Anda butuh data tambahan, kita coba cek ya. Jadi, fasilitas kita tuh kayak gini. Anda bisa bahkan screening untuk IHSG. Ya, ini komen-komennya tuh ada Fibonacci extension, pivot, foreign flow. Nah, ini bisa semua. Ya, jadi lengkap nih, ada live sinyal. Satu lagi bot untuk charting. Ya, foreign flow ada, Anda mau tahu foreign flow, Anda buka aja di sini. Gitu. Jadi Anda nggak perlu punya aplikasi charting, cukup pakai bot bisa. Ya, oke, masih nge-lag nih. Oke ya, nah lalu mungkin besok saya akan kasih watchlist aja ya. Untuk requestan saya nggak bahas dulu deh ya, karena kita hari ini bahas seputar market aja. Nah, untuk saya pribadi sebenarnya besok mungkin lebih akan wait and see. Tapi perhatian saya masih jatuh mungkin kepada saham yang mungkin Anda sering dengar. Pertama, BRMS. Jadi BRMS kalau nggak salah besok RUPS ya, tanggal 6 ya. Kita cek coba. BRMS itu besok jam 6 gitu ya, di jam 2. Nah, kalau kita review ke belakang ya, waktu RUPS mereka di tanggal 28 Juni, coba kita cek ya. Di sini nih. Jadi RUPS terbatas yang mereka lakukan terakhir itu di tanggal 28 Juni. Ya, after RUPS besok terbang. Ya. Lalu kita balik lagi di tanggal 11 bulan 11. Oh, ini nggak gerak ya. Tanggal 11 bulan 11 nggak ada pergerakan. Ya. Tapi dalam RUPS terakhir, karena memang info terkait Salim Group ini masih kencang, gitu kan, di emiten BRMS, habis RUPS besok terbang. Nah, berarti kalau kita asumsikan historisnya akan repeat ya, kejadian di masa lampau ini akan terulang, maka Anda bisa coba spekulasi untuk beli BRMS ya. Nah, cuman targetnya berapa nih? Saya info dulu. BRMS kalau mau aman ya, kalau kita mau ngomong aman itu di 111 sampai 113. Banyak sih ya dia resistannya ya. 111 iya, 113 iya, 114 iya. Nah, kalau mau buy on breakout bisa di sini, atau dari sekarang cicil batas di berapa? Menurut saya batas di 100 dulu bisa. Jadi selagi dia maintain correction tapi di atas 100, menurut saya masih oke. Ya, untuk BRMS. Gitu. Jadi Anda bisa ini watchlist saya juga yang saya coba share kepada teman-teman. Ini BRMS. Nah, cuma saya mau mengingatkan, ada BRMS W. Nah, ini sepaket nih. Ya, ada BRMS W.
Oke ya. Jadi apa namanya? Biasanya kalau BRMS kenceng, ini W-nya juga kenceng. Kemarin W-nya bahkan sempat beggar nih dari 24 low-nya ke 52. Ya, 1,5 beggar. Kayak gitu. Dan saya pun kita di VVIP memang udah beli di sini. Kita udah cicil. Ya, sekarang udah profit 10%, 20%. Tapi kalau BRMS masih kuat naik, maka W-nya Anda bisa coba lirik. Kayak gitu ya. Nah, lalu watchlist saya mungkin yang buat copet duck campe masih bisa nih. Ya, ini menurut saya masih oke. Bisa saja besok dibanting dulu baru dinaikin, atau bisa aja di pump dulu, dinaikin baru dibanting. Ya, jadi kayak gini nih. Dia kan sering banget ekor atas ya. Nah, jadi opening naik, banting. Opening naik, banting. Intinya sih, campe saya belum lihat secara historis dia kuat bertahan naik 2 hari beruntun. Selalu hari berikutnya campe itu correction. Cuman dia ada ekor atas. Berarti kita tahu bahwa ini potensi digoreng. Ya, digoreng dulu baru dibanting. Nah, dari sisi monthly-nya sendiri, campe ini akan sangat menarik kalau bisa lolos 380, 384. Ini dia akan breakout dia punya cup. Ya, scallop dia akan breakout. Nah, jadi kalau kita lihat bulan Agustus masih sangat panjang, ya ini baru awal banget bulan Agustus, ada potensi kalau memang bandarnya niat, ini bisa dijebolin nih 380. Ya, itu targetnya ya. Jadi target jauhnya di sini. Nah, cuman apakah dalam waktu dekat belum tentu. Ya, tapi dari melihat akumulasi yang cukup baik di campe, kita coba track ya. Di campe dari 27, ya dari 29 sorry. Yang akumulasi itu ada RF, ada ZP. Ya, RF beli rata-rata 313. Ya, baru profit paling 4% paling ya. Baru profit 4-5%. ZP beli di 290. Ya, baru profit mungkin sekitar 10%-an ya. 10%, 10% lebih. Jadi dengan akumulasi yang besar, ya, ini besar ya. Karena campe itu basically dia tipis sahamnya. Jadi dia beli sebanyak ini cukup besar. Nah, dengan ada akumulasi yang cukup banyak, sayang kalau nggak dijebol. Nah, kalau kita hitung dari kemarin, si campe, ini kita contoh nih di 0507 ya. Masih bisa gak ya? Masih bisa. Karena kalau di Mirai dia ada maksimalnya teman-teman. Ya, dia 3 bulan, nggak bisa lebih. Ya. Kalau kita lihat waktu itu, waktu dia naik juga sampai digoreng, naik tapi akumulasi cuman kecil. Ada YP dan ini saya yakin YP-nya cuman kita tahu lah YP siapa. Nah, habis itu udah YP ini jualan. Tapi kalau di campe sekarang itu akumulasinya jelas dari bandar besar. Ya. Dan bukan satu bandar aja. Kita bisa lihat tadi kayak ada ZP, BQ, GR, RF. Nah, jadi menurut saya ini akan sangat baik sekali gitu. Ya, ini bisa masuk watchlist lah. Ya, Anda bisa antri bawah atau spekulasi untuk copet-copet bisa. Target money-nya sih di sana. Saya nggak tahu capek atau enggak ya. Tapi menurut saya mungkin aja. Nah, ini lihat ya. Foreign flow market nih gede banget dari kemarin 4 hari beruntun. Ya, ini grafik secara batang. Yang ini grafik secara garis. Nah, jadi kenaikan market didukung dengan inflow itu bagus. Ya, bahkan volume perdagangan market pun juga besar banget. Ya, oke. Jadi saya rasa itu sih ya watchlist saya. DAX, campe, BRMS. Sisanya mungkin akan menyesuaikan bank-bank kecil. Mungkin masih bisa spek ya. Yang merah-merah yang belum gerak banyak Anda bisa spekulasi. Sama mungkin satu lagi MNC Group kali ya. Mungkin kalau BABP-nya udah berat Anda bisa coba cek Behit-nya. Ya, karena kalau kita lihat chart BABP dan Behit itu mirip. Cuman versinya Behit ini yang belum breakout. Ya, BABP sudah terbang duluan. Nah, jadi menurut saya kalau mau cari yang lagi mungkin Behit bisa jadi pilihan. Ya, batas 103 104 dulu oke sih. Kayak gitu. Ya, jadi saya rasa cukup ya untuk morning briefing kali ini. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam trader Academy, be silent, be patient, be cuan.